Ketika pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, di Indonesia muncul tren baru berwisata dengan camper van. Camper van adalah sebuah kendaraan yang telah dimodifikasi layaknya rumah berjalan. Ada yang dilengkapi dengan tempat tidur, dapur mini, ruang penyimpanan, sampai sarana hiburan. Bisa dibilang camper van adalah solusi menarik bagi mereka yang suka road trip bareng teman atau keluarga. Gak mesti punya sendiri loh camper van-nya. Karena sekarang sudah marak penyewaan camper van di beberapa tempat. Tapi kalau berminat merakitnya, ya bisa juga. Sesuai selera dan kemampuan finansial masing-masing. Kalau menurut saya kalau traveling menggunakan camper van itu justru lebih praktis karena yang kita butuhkan itu ada di dalam satu mobil. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar kayak misalnya untuk cari toilet atau cari hotel. Jadi kita bisa tidur di situ juga. Kalau menurut aku tuh dia namanya camper van itu kayak mobil yang dalamnya itu kayak bisa buat camping. Kini, Indonesia telah memiliki komunitas camper van dengan jumlah anggota lebih dari 13.000 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah camper van semakin meningkat di dunia sejak warga Amerika mulai mengganti impiannya memiliki rumah menjadi menjalani hidup bergaya nomaden di sebuah van yang telah dimodifikasi. Demam camper van ini lalu mewabah ke berbagai penjuru dunia setelah COVID-19. Kan camper van gitu kan, jadi sebenarnya sih kalau dari namanya harusnya van ya. Cuman karena di Indonesia ini belum terlalu banyak van-van yang besar-besar kayak di luar negeri gitu kan. Cuman mobil-mobil kecil juga bisa. Merujuk sejarahnya, camper van bermula sekitar tahun 1855. Adalah Dr. William Stables, seorang petugas medis asal Skotlandia yang suka sekali berkelana. Ia adalah orang yang pertama kali menggunakan karavan yang diberi nama The Wanderer, berupa kereta sederhana yang ditarik 2 ekor kuda. Pada tahun 1935, anggota Angkatan Laut Inggris Kapten Dunn mengubah mobil Pontiac Six dari Amerika jadi seperti rumah berjalan. Inilah yang dianggap sebagai cikal bakal camper van yang menggunakan mesin. Mau coba masuk? Mau dong. Silakan. Ini ada kulkasnya, freezer, ini bisa dibuka. Yap. Ya ini udah jadi es nih. Fungsinya. Ada microwave juga loh. Ini ada microwave juga. Jadi kita camping kan kadang kita perjalanannya panjang nih ya. Jadi kita bisa bawa bahan makanan taruh di sini. Untuk menghangatkannya kita bisa taruh di microwave. Tren melakukan perjalanan wisata dengan camper van menjadi solusi tatkala pandemi. Penikmatnya tentu saja masih dari kalangan terbatas karena memerlukan budget yang cukup tinggi untuk merakit camper van. Basis mobil yang digunakan beragam, tergantung kebutuhan dan jumlah penumpangnya nanti. Budget mulai 50 juta hingga ratusan juta rupiah. Ukuran sebaiknya tidak terlalu besar karena infrastruktur jalan di pelosok belum memadai. Nah, ini beda konsep nih sama yang tadi. Yang ini sih lebih sederhana ya. Tapi ada TV-nya. Ada TV-nya, makanya plus minus yang tadi gue bilang itu kan. Jadi ketika memang lu membutuhkan apa yang lu pakai, ya lu pakai. Sesuai kebutuhan. Betul, jangan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai keinginan repot. Dan ini tempat tidurnya simpel banget. Kalau ini kan masih kita masih bisa duduk kan. Bisa duduk, bisa. Jadi ntar kalau jadi tempat tidur. Nah, tinggal kasih bantal. Nah, gini kan enak. Sambil nonton TV. Betul. Sampai Jogja. Asik, perlu dicoba ya. Perlu dicoba ya. Bagi yang ingin merasakan sensasi berwisata dengan camper van, gak perlu kok langsung merakit mobilnya dengan biaya ratusan juta rupiah. Karena sekarang sudah banyak penyedia camper van untuk disewakan. Biayanya tentu saja lebih terjangkau. Harganya dipatok mulai dari Rp900.000 per hari. Fasilitasnya lengkap, namun jika ingin fasilitas tambahan seperti bioskop indoor, glamping, hingga helper,
akan dikenakan biaya tambahan. Jadi nanti di sini akan ada sofa bed besar, tetap kayak yang hijau tadi bisa naik turun tempat duduknya. Terus di sini ada freezer, ada AC portable nanti di sini. Karena ini untuk ke pantai. Gitu. Jadi kita pasangkan AC portable nanti di sini. Berbeda dengan dua camper van sebelumnya, di mobil ini fasilitasnya lebih komplit. Sebelum dirakit, model interior akan disesuaikan terlebih dahulu dengan bentuk mobil. Barulah dilakukan proses pemotongan. Setiap komponen lalu dirakit menjadi satu menggunakan paku dan solder listrik. Proses berlanjut ke tahap finishing, di mana setiap permukaan interior akan dilapisi agar tampilannya lebih halus. Tipsnya itu utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kalau keinginan, saya pengen ada kamar mandi di dalam, saya ingin water heater, saya ingin freezer, saya ingin bla 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 bla. Yang notabene itu belum tentu dipakai nantinya. Camper van memiliki interior yang berbeda dengan mobil pada umumnya. Makanya perawatan ekstra pun harus dilakukan agar bersih dan nyaman. Sebagai pengguna camper van, Enggar awalnya ragu keluarganya bisa menikmati. Apalagi tidur di mobil adalah hal yang baru bagi anak-anaknya. Namun setelah perjalanan pertama dengan camper van, keluarga Enggar kini sangat menikmatinya. Kepuasan yang saya dapat di camper van itu yang pasti saya bisa senang-senang, bisa jalan-jalan, bisa nikmatin alam sama keluarga saya, keluarga besar saya, anak istri saya, itu nggak ternilai harganya. Dibandingin saya harus nyewa hotel. Ya betul-betul namanya kita datang ke tempat camping nggak kenal, ya kan. Tapi kalau pas malam itu kan kita ngobrol bareng, mungkin bakar api unggun, bakar daging apa-apa bareng, pulang tuh kayak jadi keluarga gitu. Dengan maraknya camper van di Indonesia, grup-grup komunitas pun bermunculan sebagai ajang silaturahmi. Mereka bahkan kerap melakukan perjalanan dengan camper van secara bersama-sama. Selain untuk kebersamaan, juga dirasa lebih aman dari gangguan kejahatan. Untungnya, seiring menjamurnya wisata camping ground yang menyediakan fasilitas untuk camper van, tindak kejahatan pun kini jauh berkurang. Bagaimana? Tertarik mencoba wisata dengan camper van? Yakin deh, bakalan seru pastinya.